Pemirsa, 3 dari 4 jenazah korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya diserahkan tim ke keluarga korban pada Kamis dini hari. Setelah melalui proses identifikasi, tim DVI Polda Jatim menyerahkan 1 jenazah yakni Raffi Catur Oktamulya Pamungkas, usia 17 tahun, warga Putat Jaya Sawahan, Surabaya. Jenazah diserahkan secara langsung Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, didampingi oleh Ketua DVI Polda Jatim AKBP Adam kepada pihak keluarga. Bahkan saat ini masih tersisa 1 jenazah yang belum teridentifikasi yang tersimpan di kamar jenazah Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Untuk hari ini tadi ada 2 pengiriman jenazah yang telah diidentifikasi 1, yang 1 masih dalam proses. Jadi intinya kita sudah mengidentifikasi 1 jenazah yang kita serahkan ke keluarga malam ini. Ya, berarti ada 1 jenazah yang tinggal di sini dan ya? Masih kita proses identifikasi, masih membutuhkan beberapa data untuk bisa meyakinkan kita kalau itu benar. Sementara itu, postmortem di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, Jawa Timur yang sebelumnya dijadikan sentra penerimaan jenazah dialihkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Inilah suasana postmortem yang berada di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo yang sebelumnya akan dijadikan sentra penerimaan jenazah korban musola ambruk dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Hal ini dilakukan setelah adanya keputusan bersama dari gubernur dan stakeholder terkait yang menilai di Rumah Sakit Bayangkara memiliki SDM yang ada lebih siap. Telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, dengan Rumah Sakit Siti Hajar, kemudian dengan BPBD dan stakeholder yang terkait. Kemudian kami juga meminta arahan dari Ibu Gubernur dan beliau menyetujui bahwa karena yang pertama SDM yang mumpuni, kemudian karena sarana prasarana yang sudah pasti terjamin di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sedih menunggu ketidakjelasan anak dan keluarga mereka yang tertimbun runtuhan bangunan Ponpes Al-Khazini. Sejumlah keluarga korban di posko operasi SAR mulai depresi. Mereka pasrah dengan Basarnas dan hanya berharap korban bisa ditemukan apapun kondisinya. Salah satu keluarga santri histeris sambil menjatuhkan tubuhnya setelah tinggal beberapa hari di posko operasi SAR yang dibuka di bagian belakang Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah keluarga korban runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini kini mulai depresi. Mereka tertekan mentalnya karena harus menunggu informasi terkait kondisi anak, saudara, atau kerabat mereka yang hingga kini masih tertimbun runtuhan bangunan. Apakah anaknya ibu nanti masih hidup atau sebaliknya ibu udah siap, Bu ya? Siap. Yang jelas harapan ibu apa sekarang pinginnya? Pengen cepat-cepat melihat anak itu. Apapun kondisinya, Bu ya? Apapun kondisinya kita terima, Pak. Terima, saya. Sebagian dari keluarga korban saat ini mengaku hanya bisa pasrah. Mereka hanya bisa berharap korban bisa segera ditemukan apapun kondisinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Tuntut proses evakuasi korban dipercepat. Puluhan keluarga korban ambruknya Ponpes Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur gelar aksi protes di posko operasi SAR di sekitar lokasi pondok. Mereka meminta tim evakuasi melakukan evakuasi 24 jam non-stop. Petugas, kita hargai petugas, cara kerja petugas kita hargai. Tapi kalau memang petugas tetap seperti ini, kita harus kompak sebagai keluarga korban, harus kompak kita. Inilah suasana posko operasi SAR di sekitar Pondok Pesantren Al-Khazini pada Kamis malam.
Keluarga korban protes menuntut proses evakuasi dipercepat dan meminta agar proses evakuasi bisa dilakukan dalam 24 jam. Aksi protes ini dilatar belakangi karena keluarga korban kecewa dengan kinerja tim evakuasi saat melalui layar monitor CCTV yang dipasang Diskominfo Pemprov Jatim di depan tenda posko. Terkait aksi protes keluarga korban, tim Basarnas yang siaga di posko berjanji akan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi di lapangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menanggapi protes dari para keluarga korban, Kasubdit Pengendali Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas Pusat, Emu Freezer memberikan penjelasan. Bahkan dirinya mengungkapkan jika hari ini tim evakuasi memang fokus untuk membersihkan puing-puing di atas bangunan yang ambruk. Bahkan hal itu dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi korban. Saya luruskan dulu ya, ini malam ini kita tidak melaksanakan evakuasi, tetapi kita memindahkan puing. Karena evakuasi itu lebih merujuk kepada manusia yang kita pindahkan. Jadi kita memindahkan beban yang ada pada bagian paling atas secara berkala untuk mengurangi beban struktur yang di bawah. Karena kita ketahui masih ada 7 posisi yang berada di lapisan paling bawah di sektor A2. Ini kondisi ini tidak bisa dipindahkan atau dievakuasi selama beban yang di atas ini tidak dikurangi atau tidak dibuang atau tidak dipindahkan. Maka upaya kita lakukan adalah memindahkan beban ini secara perlahan dengan menggunakan alat berat yang terpilih. Maksudnya adalah alat berat yang paling sedikit memberikan dampak getaran. Kita ketahui prinsip kerja kren itu adalah dengan anchor yang distabilkan. Jadi di situ tidak beliau gerak seperti dozer. Ya, dia kren standby, posisi sudah stabil, baru kemudian kerennya itu yang berjalan. Maju, mundur, muter, dan sebagainya itu kren. Nah, semakin jauh kren ini bergerak menjauhi dari batang tubuh atau dari anchor point, maka beban yang diterima oleh ujung kren ini akan semakin besar. Walaupun kemampuan dia mampu mengangkat sampai 30 ton, tapi prinsip gravitasi juga harus kita perhatikan. 108 korban telah dievakuasi pada hari keempat usai robohnya musola di Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. 5 korban meninggal dunia dan 103 orang selamat. Lalu kemudian dari kantor kantor pusat itu terdiri dari beberapa operasi. Melalui pantauan kamera pengawas, proses evakuasi reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih berlangsung. Total 108 orang berhasil dievakuasi, terdiri dari 103 selamat dan 5 meninggal dunia. Namun berdasarkan data absensi Ponpes dan laporan keluarga, masih ada 59 orang diduga terjebak di bawah reruntuhan. Tim SAR gabungan melakukan asesmen ulang untuk memastikan korban yang masih terjebak di reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Khozini. Dalam kondisi ini, penggunaan alat berat masih sangat terbatas. Struktur bangunan yang ambruk dinilai rapuh dan berpotensi longsor jika terguncang dan apabila dipaksakan, dikhawatirkan justru mengancam nyawa. Jika tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan, pemerintah bersama Basarnas akan bermusyawarah dengan keluarga korban sebelum melanjutkan evakuasi menggunakan alat berat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono, iNews melaporkan. Jumlah santri korban meninggal dunia akibat ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini menjadi 5 orang. Yang pertama, Muhammad Mashudullah, berusia 14 tahun, asal Surabaya, Jawa Timur. Kedua, Muhammad Soleh, berusia 22 tahun, asal Bangka Belitung. Dan yang ketiga, Alvan Ibrahim Mafik, berusia 14 tahun, asal Bangkalan, Jawa Timur. Yang keempat, Raffi Catur Okta Mulya Pamungkas, usia 17 tahun. 5, Moh Agus Ubaidillah, usia 14 tahun.